Selamat pagi. Pagi ini kita akan bicara mengenai statistika. Pasti kalian sudah tidak asing dengan istilah ini. Apa itu statistika? Apa saja yang akan kita pelajari? Sebelum kita masuk ke hal-hal itu, kita akan melihat dulu apa sih sebenarnya manfaat statistika dalam kehidupan kita sehari-hari. Statistika banyak diaplikasikan pada bidang ilmu sosial, bisnis, ekonomi, industri, pendidikan, maupun pada pemerintahan. Contoh misalnya di bidang pemerintahan, statistika sering digunakan dalam perhitungan sensus penduduk, atau kalau pada saat pemilu, statistika digunakan untuk hitung cepat atau polling. Di bidang ekonomi, statistika sering dipergunakan dalam perhitungan laba, rugi, maupun hal-hal yang terkait dengan proses produksi. Kemudian, misalkan dalam pendidikan, statistika sering digunakan untuk menghitung indeks prestasi. Di bidang industri, statistika digunakan dalam pengambilan keputusan, misalkan berapa banyak sih jumlah produksi barang dalam satu hari yang harus diproduksi. Kompetensi dasar apa yang kita miliki setelah kita mempelajari statistika? Kita diharapkan dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi frekuensi, dan histogram. Keterampilan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Pengalaman belajar yang didapat, 1. Mampu mengolah data mentah dan memaknai hasil yang diperoleh. 2. Memaknai grafik dari suatu data yang berupa histogram, poligon, poligon frekuensi, dan ogive. Yang ketiga, mampu mengantisipasi kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dalam memaknai suatu grafik. Berikutnya, kita masuk pada definisi apa itu statistika dan statistik. Orang seringkali salah kaprah, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Kalau statistika adalah sebuah cabang ilmu dari matematika yang mempelajari cara-cara, pertama, mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Yang kedua, menarik kesimpulan, menafsirkan parameter, dan menguji hipotesa atau dugaan yang didasarkan pada hasil pengolahan data. Ini yang disebut dengan statistik. Maka statistik adalah bagian dari statistika. Sedangkan statistika itu merupakan ilmunya atau cabang dari matematika. Lanjut, kita masuk ke istilah populasi dan sampel. Apa itu populasi? Apa itu sampel? Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi yang benar-benar diamati disebut dengan sampel. Misal, sebuah kecamatan terdiri dari 14 desa. Di wilayah itu akan diadakan penelitian tentang dampak pemakaian pupuk urea tablet terhadap tanaman padi. Sebagai wakil dipilih 5 desa sebagai tempat penelitian. Yang berwarna hijau itu adalah desa-desa yang yang dipilih. Nah, kenapa hanya sebagian yang dipilih? Alasannya adalah yang pertama untuk menghemat waktu, juga menghemat biaya. Tidak mungkin semua desa segitu banyak harus diteliti semua. Jadi alasannya untuk menghemat waktu dan menghemat biaya. Berikutnya kita lihat. Populasi adalah seluruh desa yang ada di kecamatan itu. Sedangkan yang dimaksud sampel adalah desa-desa yang kita ambil sebagai wakilnya untuk diteliti, yaitu desa 2,
desa 6, desa 7, desa 11, dan desa 13. Kita masuk berikutnya pada istilah datum dan data. Ini juga seringkali orang salah persepsi. Selama ini datum jarang dikenal, yang orang tahu adalah hanya data. Padahal antara datum dan data ada perbedaan. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian, bisa berupa angka, sifat, simbol, atau lambang. Datum-datum yang telah terkumpul ini baru disebut namanya data. Kita masuk kepada jenis-jenis data. Data terbagi menjadi ada yang namanya data kuantitatif, adalah data yang berupa bilangan. Data kuantitatif terbagi lagi menjadi data cacahan, adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Misalkan apa? Misalkan guru yang berpendidikan sarjana di SMA Strada Santo Thomas Aquino berjumlah 35 orang. Ini adalah data cacahan karena kita menghitung. Kemudian, data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya apa? Misalkan panjang lintasan tol Kebun Jeruk adalah 20 km. Berikutnya, masuk ke data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Adalah data yang bukan berupa bilangan, tetapi berupa ciri-ciri, sifat-sifat, keadaan, atau gambaran dari kualitas objek. Misalkan apa? Sebagai contoh, data mengenai kualitas suatu produk. Apakah produk itu baik, sedang, atau kurang. Jadi bisa berupa sifatnya atau kualitas objeknya. Berikutnya, akan ditampilkan bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. Ini sudah umum atau seringkali kita jumpai. Misal yang pertama diagram batang. Diagram batang ada dua jenis, diagram batang tegak, yang satu diagram batang mendatar. Kalau kalian pergi ke perpustakaan, ke TU, ruang kepala sekolah, akan sering menemukan diagram-diagram seperti ini. Dalam membuat diagram, biasanya akan terbagi dua, sumbu X dan sumbu Y. Misalkan ini, di sini menyatakan tahun, di sini menyatakan banyaknya atau jumlah. Bisa saja dibalik. Boleh nggak tahunnya di sebelah sini? Ini bisa. Tahunnya di sumbu Y, kemudian jumlahnya di sumbu X. Berikutnya, diagram batang majemuk. Dikatakan majemuk karena dia lebih dari satu. Jangan lupa nanti dalam membuat diagram selalu sertakan judul di sini. Ini misalkan data banyak buku pelajaran. Kemudian pada sumbu X menyatakan jenis buku pelajarannya, sumbu Y menyatakan banyaknya buku atau jumlahnya buku, kemudian batang-batang ini yang berwarna-warni menunjukkan tahun pelajarannya. Lanjut diagram batang bertingkat. Ini tadi yang saya katakan fleksibel, penempatan tahun bisa saja di sumbu X atau sumbu Y, ini di sumbu X. Kemudian jumlahnya juga bisa dalam bentuk persentase, sementara yang ini batang-batangnya ini justru menunjukkan jenis bukunya. Dikatakan bertingkat karena posisinya bertingkat. Berikutnya, diagram batang mendatar. Ini masih juga majemuk, masih tentang data banyaknya buku, hanya bentuknya saja. Sekarang tahunnya, posisi tahun yang berada di sumbu Y. Sementara banyaknya berada di sumbu X, kemudian batang-batangnya masih menunjukkan jenis bukunya. Diagram garis. Diagram garis, misalkan kita punya contoh data banyak kendaraan yang melalui Jalan Merdeka dari pukul 6 pagi sampai pukul 6 sore. Ini datanya banyak kendaraan yang melintas. Kemudian kita buat menggunakan ini sumbu
Y dan sumbu X-nya menyatakan waktu, kemudian sumbu Y-nya menyatakan banyaknya kendaraan yang melintas. Pukul 6 misalnya, belum ada kendaraan yang melintas. Pukul 8 ada 14, pukul 10 ada 18, dan seterusnya. Setelah itu titik-titik ini kita hubungkan dengan menggunakan garis, membentuk sebuah garis, maka inilah yang dinamakan diagram garis. Lanjut, berikutnya ada yang namanya diagram lingkaran. Biasanya disajikan dalam bentuk lingkaran dengan, ini tidak harus persentase, terserah saja. Ini sebagai contoh, misalkan tahun 2016 di Kelurahan Karawaci terdapat 180 orang siswa, rinciannya seperti ini. SD ada 50%, SMP 28 sampai dengan SMK. Kita lihat sekarang. Misalnya kita punya tabel banyak siswa baru yang diterima di sebuah SMA di Kartika Bangsa dari tahun 2016 sampai 2019. Di sini dibedakan jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Dari tahun 2016, laki-laki 70, perempuannya 90, jumlahnya 160, dan seterusnya sampai 2019. Diminta menggambarkan diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis dari tabel tersebut berdasarkan jumlah siswa dan berdasarkan jenis kelamin. Kita lihat dulu yang berdasarkan jumlah siswa. Berdasarkan jumlah siswa, ini pada tahun 2016 jumlah siswanya ini 160, 2017 200, dan seterusnya sampai pada 2019. Berbeda dengan yang berdasarkan jumlah tadi, ini berdasarkan jenis kelamin. Dibedakan menjadi dua, ini laki-laki dan perempuan dibedakan. Tadi laki-lakinya sebanyak 70, kemudian perempuannya sebanyak 90. Yang membedakan laki-laki dan perempuan di sini diberi keterangan, jangan lupa judulnya. Judulnya harus disertakan, kemudian keterangannya selengkap mungkin. Ini menyatakan tahun, ini menyatakan jumlah siswa, ini laki-laki perempuan diberi keterangan berupa warna yang berbeda. Diagram garis, ini masih jumlah siswa. Caranya hampir sama dengan tadi, kita lihat 160 titik-titiknya kita buat dulu masing-masing. Setelah itu kita buat sebuah garis. Ini bentuk diagram garis. Masih diagram garis, tapi berdasarkan jenis kelamin. Maka sama, ini menunjukkan tahun, kemudian ini menunjukkan jumlah siswanya, laki-lakinya tadi 70, perempuannya tadi 90, yang membedakan adalah warna laki-laki dan perempuan diberi warna yang berbeda. Cara membuatnya sama, titik-titik itu dihubungkan. Berikutnya, misalkan ada sebuah data seperti ini. Tabel hasil produksi rata-rata padi kering per hektar di 4 tempat. Daerah A, B, C, dan D dalam kuintal 180, untuk daerah A 120, B, C, dan seterusnya. Jumlah totalnya 480. Kita disuruh menggambarkan diagram lingkaran dari tabel yang diperoleh itu. Maka ini, Bu, dari mana caranya dapat 37,5% dan seterusnya? Maka saya akan menerangkan dari mana dapat hasil itu. Kita lihat dulu. Untuk daerah A itu yang berwarna biru. Daerah A itu tadi jumlahnya 180 kuintal. Total seluruhnya adalah 480. Kalau kita kalikan dengan 100%, maka hasilnya adalah 37,5%. Ini hasilnya. Hasilnya ini. Berikutnya, untuk yang B itu 120 tadi hasilnya dibagi 480, itu jumlah total, dikalikan dengan 100%.
Maka hasilnya adalah 25%. Berikutnya C, daerah C. Daerah C 108 dibagi 480 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 22,5%. Ini tadi yang hasil yang B. Kemudian D, yang D itu adalah 72 dibagi 480 dikalikan dengan 100%. Maka hasilnya adalah 15%. Ini hasilnya. Nah, untuk menggambar lingkarannya tidak bisa sembarangan asal kita gambar, nggak bisa sembarangan digambar bahwa gambar untuk besar sudutnya itu asal saja, tidak bisa. Untuk mendapatkan berapa besar sudut yang harus kita gambar, itu caranya begini. Misalkan yang A, daerah A. Daerah A tadi 180, kita bagi dengan jumlahnya 480, kita kalikan dengan 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Ini didapat 135 derajat. Maka besar sudut A ini adalah 135 derajat. Maka membuatnya kita harus menggunakan busur. Kemudian untuk daerah B. Untuk daerah B itu 120 dibagi dengan 480 dikalikan dengan 360 derajat itu sama dengan 90 derajat. Maka besar sudut B ini adalah 90 derajat. Kita lihat dengan sudut C. Bagaimana membuat daerah C? Untuk yang C ini, tadi besarnya adalah 108 dibagi dengan 480. Kalau kita kalikan 360 derajat, maka sama dengan 81 derajat. Maka besar sudut ini adalah 81 derajat. Berikutnya D, itu tadi 72 dibagi dengan 480 dikalikan 360 derajat, itu hasilnya 54 derajat. Dari semuanya ini kalau kita tambahkan, ini total akan menjadi 360 derajat. Maka besar sudut C ini adalah besar sudut ini adalah 54 derajat. Demikian pembahasan kita kali ini mengenal istilah-istilah dalam statistika, kemudian bagaimana menyajikan tabel, menyajikan data, kurva dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu kembali di lain kesempatan.